Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Keluhan anggota Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar ditindaklanjuti DPRD setempat. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir. Eksotisnya wisata alam air terjun Lano di Kabupaten Tabalong. Tunjangan yang nilainya kalau tidak salah 150.000 ya sebulan, Pak Ahmadi. Keluhan anggota Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar oleh Dinas Sosial selama 5 bulan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. DPRD Kabupaten Banjar pun memanggil pihak Dinas Sosial, Tagana, dan Inspektorat dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Wakil Rakyat Banjar pada Selasa siang. Ketua DPRD Banjar, Rofiki, sangat menyayangkan Dinas Sosial tidak membayar insentif anggota Tagana selama 5 bulan karena dananya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Ya, hasil akhirnya tadi kan Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi bahwa insentif tadi bukan sunnah tapi wajib harus dibayar. Saya juga bingung kenapa bisa insentif hal-hal yang sensitif seperti itu harus direfocusing. Padahal dari awal kita tidak pernah menyentuh gaji, kita tidak pernah menyentuh dana-dana COVID untuk refocusing. Tapi sudahlah, ini sebagai bahan evaluasi kita juga untuk menjadi lebih baik. Walaupun sebenarnya sakit juga kita mendengar dana mereka itu hanya 150.000 dan bekerja misalkan harus maksimal. Kepala Dinas Sosial Ahmadi mengaku tidak dibayarnya insentif anggota Tagana karena ada kesalahpahaman saja. Kalau memang kita untuk bersama sudah selesai sebenarnya, iya, siap, tapi ya kita harapkan nanti ke depannya jangan sampai ada persoalan antara mitra kita dengan kita ya. Karena kan kita kan sebagai pembina ya. Dan kita kegiatan banyak sehingga tidak terperhatikan lah seperti itu. Tapi ke depannya kita coba untuk komunikasi lebih intens lagi ya. Katanya kalau memang terjadi hanya 3 bulan akhir yang bayar, ya sebagai relawan kami apa boleh buat. Tapi kalau ibu siapa tadi dari inspektorat tadi katanya bahwa itu nggak boleh, COVID tadi nggak boleh. Jadi harus dibayar semua ya, kalau dibayar semua kami terima lebih kami syukuri lagi. Itulah kami relawan. Tapi kalau ada haknya, ya berhak kan kami menuntut. Kalau memang tidak ada dana, relawan nggak boleh menuntut. Tapi kalau ada anggaran tadi, karena ada anggaran lah saya mencoba mengonfirmasi tersebut. Dari hasil rapat dengar pendapat ini, Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi bahwa Dinas Sosial wajib membayar insentif bagi anggota Tagana. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Kota Banjarmasin menjadi salah satu dari 4 daerah di Kalsel yang berstatus siaga bencana banjir. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membenarkan Kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir karena curah hujan cukup tinggi belakangan ini. Ia berharap banjir dapat dicegah dengan program normalisasi sungai yang saat ini tengah dikerjakan di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin. Kita dalam status kebencanaan siaga itu kan ya sambil melihat situasi, artinya naiklah dari nanti level waspada ya kan, kemudian darurat, bencana.
mudah-mudahan masih bisa kita kendalikan. Apalagi ini kan proses penyelesaian drainase, pembangunan saluran yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan, itu sudah dalam tahap finishing, termasuk anggaran perubahan kemarin. Mudah-mudahan pengerukan sungai juga dalam rangkaian untuk normalisasi sungai itu bisa cepat selesai, sehingga ketika debit air tinggi, kemudian juga yang perlu diperkirakan itu adalah pasang. Karena kalau curah hujan tinggi dan air tidak pasang itu bisa aman aja. Saat ini program normalisasi sungai dan pembangunan saluran air di Kota Banjarmasin sudah memasuki tahap penyelesaian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pengerukan sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur yang dimulai sejak awal Oktober lalu kini sudah hampir selesai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Hisbul Watoni, saat dijumpai akhir pekan lalu mengatakan, pengerukan Sungai Ahmad Yani akan selesai dalam beberapa hari lagi. Menurutnya, program normalisasi sungai di kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan. Total dari kontrak yang 199 juta tadi 1.700-an. Itu di mana? Buang ke lingkar dalam tanah Pemkot, mungkin nampak mana kalau yang melihat situ. Itu khusus Ayani malah 107. Ayani Sebelah kiri. sebelah kiri. Sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa malam ini habis bisa, karena sudah 1.500-an hampir lah. Lebih Kubik. Bukan panjang lah. Panjang ada kau kita bayar panjang. Jangan-jangan ini belincau-lincau ada Iya, apa iya, kan. iya. Kita ini kan volume, karena hitungan kita dimensi, karena ketemu dimensi lebar ininya. Berarti satu titik itu berapa kubik dapatnya lah? Ya, Banyak gitu lah. memang karena memang kartu keruk lah, banyak kartu keruk. Dasar biji mah kami beberapa kali mengawasi tiap malam tuh ada sampai jam 3, malah ada yang bersih sampai pagi subuh membersih itu. Nah, itu memang 20 rit hitungan semalaman itu. Sebelumnya ada sejumlah jembatan yang dibongkar di kawasan ini karena menghambat aliran sungai. Akses penghubung bagi warga yang bermukim di kawasan sekitar tersebut akan dibangun kembali dengan konsep yang sesuai standar dan tidak menghambat aliran sungai. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Keluhan anggota Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar ditindaklanjuti DPRD setempat. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat Kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir. Eksotisnya wisata alam air terjun Lano di Kabupaten Tabalong. Kenaikan harga minyak goreng kemasan yang terjadi sejak sebulan belakangan dikeluhkan oleh pedagang makanan di Kota Banjarmasin. Salah satu pedagang makanan, Windy, mengatakan naiknya harga minyak goreng kemasan sangat berdampak terhadap usahanya. Ia mengaku tak bisa beralih ke minyak goreng curah karena harga minyak goreng curah juga naik, bahkan hampir sama dengan harga minyak goreng kemasan. Ia berharap harga minyak goreng kemasan di pasaran dapat kembali normal dengan kisaran harga Rp12.000 per liternya. Ini memang ada kenaikan harga minyak goreng, tetapi gorengan kami harga
harga gorengan kami tidak ikut naik juga. Jadi tetap menjaga kualitasnya ya Mbak ya? Iya, kualitas tetap yang terbaik. Untuk minyak goreng yang dipakai sendiri yang kemasan apa curah Mbak? Yang kemasan. Yang kemasan. Iya. Mbak mungkin terakhir Mbak, harap para konsumen pun dengan adanya harga minyak goreng naik ini apakah menurun atau meningkat Mbak? Kalau penjualannya meningkat sih. Selama ini penjualan kami meningkat. Kenaikan harga minyak goreng kemasan yang semula hanya berkisar Rp12.000 per liter menjadi Rp16.000 per liternya membuat stok minyak goreng kemasan sempat langka di pasaran pada beberapa hari lalu. Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu Aftahudin mengatakan, stok minyak goreng kemasan saat ini dipastikan aman hingga akhir tahun mendatang. Harga minyak goreng dunia sudah mulai naik. Dari bulan Juni itu udah merangkak naik. Jadi pada dasarnya memang CPO kita mungkin masih kekurangan dengan produksi dalam negerinya. Terus minyak goreng kita juga diekspor untuk kebutuhan negara-negara lain. Makanya justru di dalam negeri sendiri malah kekurangan minyaknya. Nah, jadi peningkatan harga ini sangat signifikan sekali terhadap minyak goreng yang ada di pasaran. Sedangkan merek-merek yang lain ada yang sudah mencapai 19.000, mungkin pada saat ini ada yang sudah mencapai 20.000. Aftahudin menambahkan kenaikan harga minyak goreng kemasan disebabkan meningkatnya ekspor minyak goreng kemasan ke negara-negara lain. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Hafiz Rahman melaporkan. Penutup saluran air milik perusahaan daerah air minum PDAM Banjarmasin kembali hilang. Terpantau pada Selasa pagi, jalan di kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur menjadi berlubang akibat hilangnya penutup saluran air PDAM tersebut. Salah satu warga, Robi, menduga penutup saluran air milik PDAM yang terbuat dari material besi tersebut dicuri orang pada Senin dini hari lalu. Hilangnya kira-kira malam Senin. Iya. Pas Senin hilang. Ini cukup membahayakan nggak kalau? Sangat membahayakan Mas. Soalnya banyak yang belok daerah polisi sini. Arus lalu lintasnya Tinggi arus lintasnya padat, macet. Harus segera diperbaiki gini. Humas PDAM Banjarmasin Nur Wahid mengatakan pihaknya akan mengganti penutup saluran air yang hilang agar tidak membahayakan pengguna jalan. PDAM lain itu pada heran, kok segitunya sih Banjarmasin sampai tutup manhole aja dicuri ya. Jadi malah jadi bahan ketawaan PDAM lain kalau di Banjarmasin sampai tutup manhole saja dicuntan orang, gitu Pak. Nah tanggapannya ya semoga sadar saja bagaimanapun manhole itu untuk PDAM sendiri dan untuk keamanan pengguna jalan. Untuk pengembalian mungkin dari yang awal sudah pencetakan kalau pakai plat itu semingguan sudah jadi. Tapi kalau pakai beton kembali lagi karena di tengah jalan kita agak lama. Hilangnya penutup air milik PDAM Banjarmasin sudah terjadi beberapa kali di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Pihak PDAM berharap masyarakat ikut mengawasi penutup air tersebut karena fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan pendistribusian air bersih bagi masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Akibat tersangkut truk, 3 tiang penerangan jalan umum PJU di kawasan Hasan Basri, Banjarmasin Utara patah. Terpantau pada Selasa pagi, arus lalu lintas di kawasan Hasan Basri, Banjarmasin Utara menjadi terganggu
akibat patahnya 3 tiang PJU tersebut. Salah satu warga, Zainul, mengatakan tiang PJU itu patah pada Selasa dini hari akibat tersangkut truk berukuran besar yang melintas dari arah Banjarmasin menuju Kabupaten Batola. Kejadiannya sekitar jam 12 jam 1. Itu ada truk kontainer yang besar itu lewat. Terus mengenai tali telepon katanya itu jatuh jalan. Itu yang pertama dari kontainer dari Banjarmasin ke Batola. Terus yang kedua itu adalah kontainer lewat lagi yang besar itu. Terus karena lagi tali satu dan fokus lagi, nah itulah mengakibatkan pecahnya tiang PJU lah. jalanan. Nah, Itu yang meranjak kabel itu mobil apa Pak? mobil kontainer yang besar, Ukuran besar Pak mana? bukan besar, panjang. 3 PJU yang patah tersebut telah disingkirkan oleh petugas pemeliharaan PJU Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Keluhan anggota Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar ditindaklanjuti DPRD setempat. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat Kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir. Eksotisnya wisata alam air terjun Lano di Kabupaten Tabalong. Anak-anak yang terdampak COVID-19 di Kota Banjarmasin diberi dukungan psikologis sosial oleh Biro SDM Polda Kalsel bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Program dukungan psikologis sosial bertema Peduli Anak Indonesia Tangguh digelar di Mapolda Kalsel pada Selasa pagi. Kegiatan diikuti puluhan anak yatim dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Muhammad Agung Budijono mengatakan, anak-anak lebih rentan dalam dampak psikologis, sehingga perlu diberi dukungan, perhatian, dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Anak-anak kan lebih rentan dalam dampak psikologi. Mereka belum bisa memahami situasi dan kondisi, apalagi yang kehilangan orang tuanya. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Di masa kecilnya dia sudah tidak ada lagi figur yang menemani. Itulah yang menjadi sasaran utama. Bentuk dukungan psikologi dan mentalnya sendiri gimana katanya? Ya, nanti dari HIPSI, dari teman-teman dengan psikologi SDM itu yang akan memunculkan supaya dia tidak down dengan kondisi yang dia alami saat ini. Jadi supaya belajar, semangat hidupnya, karena itu menjadi salah satu penerus bangsa. Psikososial ini kami mendampingi mereka, jadi ada beberapa kegiatan di sini. Yang pertama adalah psikososial itu bermain untuk memulihkan kondisi psikologis mereka yang terdampak banjir, kemudian ada juga yang terdampak COVID-19 maupun yang disabilitas. Jadi mereka ini yang kita dampingi, dan ada juga kegiatan konseling. Kami bisa melihat ya nanti untuk kegiatannya seperti apa di sini gitu ya, di dalam bermain itu, dan anak-anak ini kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang ada bermasalah, maka kami akan lakukan kegiatan konseling
baik konseling kepada anak dan juga konseling kepada orang tuanya di sini. Kebetulan di sini ada 60 orang anak ya yang nanti kita akan dampingi psikologisnya pada kegiatan setelah ini. Selain diberi dukungan psikologis sosial, anak-anak yang terdampak COVID-19 tersebut juga diberi bantuan beasiswa agar tetap bisa bersekolah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, ada salah satu wisata alam yang patut untuk dikunjungi, yakni wisata air terjun Lano. Wisata air terjun yang terletak di Desa Lano, Kecamatan Jaro, atau tepatnya di ujung Kabupaten Tabalong ini memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Pengunjung tak hanya disuguhi keindahan air terjun saja, tapi juga dapat menikmati panorama alam berupa hutan lindung yang masih asri di sekitar wisata ini. Untuk berkunjung ke destinasi air terjun Lano, harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan jarak 70 km dari pusat kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Selain itu, untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 600 meter, menyusuri jalan setapak dan cukup menanjak, serta harus menyeberangi sejumlah anak sungai yang kedalaman airnya sekitar 20 cm. Jika ingin berkunjung ke wisata ini, sebaiknya melihat dan memperhitungkan kondisi cuaca terlebih dahulu, karena air sungai dan air terjun Lano sangat keruh sehabis diguyur hujan. Airnya akan jernih kembali setelah 1 hari. Pengelola wisata air terjun Lano, Sunari, mengatakan, wisata Lano akan dibenahi oleh pemerintah setempat agar wisatawan semakin lebih nyaman berkunjung di wisata ini. Jadi kami sudah berusaha tentang fasilitas-fasilitas yang kurang. Kemarin sudah kami konsultasikan dengan Camat Jaro. Jadi satu untuk listrik, karena di air terjun ini belum ada listrik. Kedua, jaringan internet. Yang ketiga, kami ini sudah punya atau tempat-tempat penjualan itu, karena kami mengisinya masih belum bisa. Ini adalah program kami, karena pengunjung itu nantinya dapat oleh-oleh yang dari sini tuh bisa dicari di tempat wisata ini. Satu contohnya mungkin oleh-oleh apa yang ciri khas daripada Tabalong. Kunjungan selama ini bagaimana, Pak? Gimana? Wisatawan kunjungannya selama ini, Pak? Jadi untuk saat ini musim pandemi ini kami terus terang sangat ibaratnya minimal sama sekali pendapatan dari ini, padahal pendapatan ini adalah sangat diharap oleh masyarakat Lano, akan tetapi musim pandemi ini jadi pendapatannya sangat berkurang. Selain untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung, pembenahan wisata ini juga bertujuan untuk menyambut pemindahan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan Timur. Wisata air terjun Lano hanya berjarak sekitar 20 menit dari Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program argowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru.
Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Keluhan anggota Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar ditindaklanjuti DPRD setempat. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat Kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir. Eksotisnya wisata alam air terjun Lano di Kabupaten Tabalong. Tunjangan yang nilainya kalau tidak salah 150.000 ya sebulan, Pak Ahmadi. Keluhan anggota Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Banjar mengenai insentif yang tidak dibayar oleh Dinas Sosial selama 5 bulan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. DPRD Kabupaten Banjar pun memanggil pihak Dinas Sosial, Tagana, dan Inspektorat dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Wakil Rakyat Banjar pada Selasa siang.
Ketua DPRD Banjar, Rofiki, sangat menyayangkan Dinas Sosial tidak membayar insentif anggota Tagana selama 5 bulan karena dananya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Ya, hasil akhirnya tadi kan Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi bahwa insentif tadi bukan sunnah tapi wajib harus dibayar. Saya juga bingung kenapa bisa insentif hal-hal yang sensitif seperti itu harus direfocusing. Padahal dari awal kita tidak pernah menyentuh gaji, kita tidak pernah menyentuh dana-dana COVID untuk refocusing. Tapi sudahlah, ini sebagai bahan evaluasi kita juga untuk menjadi lebih baik. Walaupun sebenarnya sakit juga kita mendengar dana mereka itu hanya 150.000 dan bekerja misalkan harus maksimal. Kepala Dinas Sosial Ahmadi mengaku tidak dibayarnya insentif anggota Tagana karena ada kesalahpahaman saja. Kalau memang kita untuk bersama sudah selesai sebenarnya, iya, siap, tapi ya kita harapkan nanti ke depan ya, jangan sampai ada persoalan antara mitra kita dengan kita ya. Karena kan kita kan sebagai pembina ya, dan kita kegiatan banyak sehingga tidak terperhatikan lah seperti itu. Tapi ke depannya kita coba untuk komunikasi lebih intens lagi. Katanya kalau memang terjadi hanya 3 bulan akhir izin bayar, ya sebagai relawan kami apa boleh buat. Tapi kalau ibu siapa tadi dari inspektorat tadi katanya bahwa itu nggak boleh, COVID tadi nggak boleh. Jadi harus dibayar semua, ya kalau dibayar semua kami terima. Lebih kami syukuri lagi, itulah kami relawan. Tapi kalau ada haknya, ya berhak kan kami menuntut. Kalau memang tidak ada dana, relawan nggak boleh menuntut. Tapi kalau ada anggaran tadi, karena ada anggaran lah, saya mencoba mengonfirmasi tersebut. Dari hasil rapat dengar pendapat ini, Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi bahwa Dinas Sosial wajib membayar insentif bagi anggota Tagana. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Kota Banjarmasin menjadi salah satu dari 4 daerah di Kalsel yang berstatus siaga bencana banjir. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membenarkan Kota Banjarmasin berstatus siaga bencana banjir karena curah hujan cukup tinggi belakangan ini. Ia berharap banjir dapat dicegah dengan program normalisasi sungai yang saat ini tengah dikerjakan di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin. Kita dalam status kebencanaan siaga itu kan ya sambil melihat situasi, artinya naiklah dari nanti level waspada ya kan, kemudian darurat, bencana. Nah, mudah-mudahan masih bisa kita kendalikan. Apalagi ini kan proses penyelesaian drainase, pembangunan saluran yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan, itu sudah dalam tahap finishing. Termasuk di anggaran perubahan kemarin. Mudah-mudahan pengerukan sungai juga dalam rangkaian untuk normalisasi sungai itu bisa cepat selesai, sehingga ketika debit air tinggi, kemudian juga yang perlu diperkirakan itu adalah pasang. Karena kalau curah hujan tinggi dan air tidak pasang itu bisa aman aja. Saat ini program normalisasi sungai dan pembangunan saluran air di Kota Banjarmasin sudah memasuki tahap penyelesaian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pengerukan sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur yang dimulai sejak awal Oktober lalu kini sudah hampir selesai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hisbul Watoni saat dijumpai akhir pekan lalu mengatakan, pengerukan Sungai Ahmad Yani akan selesai dalam beberapa hari lagi. Menurutnya program normalisasi sungai di kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan. Total dari kontrak yang 199 juta tadi 1.700-an. Itu di mana? Buang lingkar dalam tanah Pemkot, mungkin nampak mana kalau melihat situ. Itu khusus Ayani malah 107. Ayani Sebelah kiri. sebelah kiri. Sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa malamnya habis bisa.
karena sudah 1.500-an hampir lah. Sudah 1.500 lebih lah. Kubik. Bukan panjang lah. Panjang ada kau kan bayar panjang. Jangan-jangan ini belincau-lincau atau apa kan. Kita ini kan volume karena hitungan kita dimensi karena ketemu dimensi lebar ininya. Berarti satu titik itu berapa kubik dapatnya lah? Memang karena memang kartu keruk lah, banyak kartu keruk. Dasar biji mah kami beberapa kali mengawasi tiap malam tuh. Ada sampai jam 3, malah ada yang bersih sampai pas subuh membersih itu. Nah. Itu memang puluh rit hitungan semalaman itu. Sebelumnya ada sejumlah jembatan yang dibongkar di kawasan ini karena menghambat aliran sungai. Akses penghubung bagi warga yang bermukim di kawasan sekitar tersebut akan dibangun kembali dengan konsep yang sesuai standar dan tidak menghambat aliran sungai. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.